Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Nama saya Eljo Dimetrio Enrique Sakul, NIM 2021 dan teman saya Rakanichi Sujatangka, NIM 2021 Kami akan membahas isu-isu gender di dalam agama-agama dunia untuk mata kuliah agama. Next. Nah, yang pertama ada pembukaan. Di sini kita mengambil beberapa contoh-contoh agama-agama besar di dunia saat ini. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen Protestan, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Buddha, yang kelima ada Hindu, dan yang terakhir ada Konghucu. Tapi ingat ya, ini hanya beberapa contoh agama sebagai contoh atau patokan saja. Selanjutnya kami akan memberikan sedikit pengertian dahulu terhadap gender dan contohnya. Mungkin orang masih ada yang susah membedakan antara gender dan seksualitas. Yaitu gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin ya guys, yaitu genus atau genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Perlu diketahui, pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Ini adalah contoh gender sebagai berikut. Dalam keluarga, setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian rumah tempat tinggalnya. Anak laki-laki atau anak perempuan, keduanya bisa menjaga kebersihan dan kerapian rumah tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya di sini ada isu-isu dalam gender. Nah, isu gender ini tuh menjadi agenda penting dari semua pihak karena realitas perbedaan gender yang berimplikasi pada perbedaan status, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan ketidakadilan gender atau diskriminasi maupun penindasan. Nah, ketidakadilan ini dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, baik dalam wilayah domestik maupun publik, dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi, politik, maupun pembangunan secara lebih luas. Berikut kita akan masuk ke dalam pembahasan utamanya, yaitu isu-isu gender dalam agama di dunia. Nomor 1, isu gender, sejarah dan perkembangannya. Menurut Mickey, pada dekade 1560 sampai 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak membantu nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas 2 di dunia ini. Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di barat cukup bervariasi, tetapi terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior. Sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil atau dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Nah, selanjutnya ada kesehatan reproduksi remaja. Hal-hal yang sering dianggap isu gender sebagai berikut nih. Yang pertama ada ketidakadilan dalam mengambil tanggung jawab, misalnya pada pergaulan yang terlalu bebas remaja putri. Remaja putri ini selalu menjadi korban dan menanggung segala akibatnya, misalnya kehamilan yang tidak dikehendaki, putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Nah, yang B, di sini ada ketidakadilan dalam aspek hukum. Misalnya dalam tindakan aborsi ilegal yang diancam oleh sanksi dan hukuman adalah perempuan yang menginginkan tindakan aborsi tersebut, sedangkan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak tersentuh oleh hukum. Tuh. Kenapa kami mengambil kesehatan reproduksi remaja? Karena hal ini terikat erat dengan agama, yaitu yang ketidakadilan yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki, apalagi sebelum pernikahan, adalah suatu hal yang dilarang di dalam agama.
Juga yang kedua, aborsi adalah hal yang sangat dilarang di semua agama karena itu mengambil jiwa. Nomor 3, perempuan dalam politik. Gerakan perempuan di Indonesia tidak terlepas pisah dari gerakan perempuan dunia. Sejak revolusi industri, terjadi pelembagaan wilayah peran antara laki-laki dan perempuan dimulai dari rumah atau keluarga. Laki-laki lebih banyak berperan di dalam wilayah ekonomi atau bekerja untuk mencari nafkah. Pada sektor-sektor industri yang mulai berkembang saat itu, konsekuensi logis dari itu adalah perempuan kebagian bekerja mengurus rumah tangga, yaitu mengurus anak dan menyediakan kebutuhan makan atau pakai, kesehatan, pendidikan, dan semua hal lain yang dibutuhkan anggota keluarga. Pola pembagian peran ini kemudian terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat di mana-mana dari masa ke masa, yang kemudian mengkonstruksi sebuah bangunan pemikiran atau mindset bahwa perempuan hanya bisa eksis di wilayah domestik atau urusan dalam rumah tangga. Nah, di sini ada solusi berdasarkan opini kami. Yang pertama ada lebih menyeruakan atau menaikkan kesadaran akan kesetaraan gender di dalam taraf yang masih masuk akal atau tidak berlebihan. Yang kedua, ini ada tidak terlalu terpatok dalam sejarah atau budaya agama, lebih pintar dalam menyikapi atau melaksanakan yang baik, buang yang tidak baik. Nah, yang ketiga ada lebih menyadari hal kecil bahwa semua manusia itu tanpa melihat gender, ras, dan orientasi, bahwa tidak ada yang lebih rendah ataupun tertinggi, bahwa semua orang dapat melakukan apapun tergantung dari niat dan semangatnya gitu. Baik, ini adalah solusi yang kami berikan berdasarkan opini dari kami. Ya, semoga ini dapat diterima karena ini hanya opini dari kami berdua. Ya. Juga kami memberikan cara menjalankan solusi yang sudah kami lampirkan tadi berdasarkan dari opini kami. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri untuk tidak membatas-batasi atau tidak memandang sebelah mata gender tertentu. Maksud dari ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk lebih membangun mindset yang lebih baik terhadap gender yang mungkin direndahkan. Juga nomor 2, di dalam komunitas, perkumpulan atau keluarga ataupun tongkrongan, intinya di orang-orang terdekat kita harus lebih menyuarakan hal terkait kesetaraan gender. Ya, kita harus mulai menolak mungkin hal kecil seperti candaan-candaan yang berkaitan dengan merendahkan gender tertentu. Juga nomor 3, kita harus berani menegur orang terdekat yang masih merendahkan gender lain. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih.